Shalom, selamat siang semuanya. Kita mulai pembelajaran ekonomi kita ya untuk hari ini dengan Ibu Evandri Sitanggang. Masih semangat kan untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, baiklah anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai skala prioritas, pilihan, dan biaya peluang. Oke, jadi ini merupakan lanjutan dari materi yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu ya. Jadi lanjutan materi kita itu yaitu hari inilah kita bahas ya. Oke, untuk itu yang pertama kita bahas mengenai skala prioritas. Apa itu skala prioritas? Jadi dalam menentukan pilihan, kebutuhan mana yang akan dipenuhi, kita harus membuat skala prioritas untuk mengurutkan kebutuhan dari yang terpenting sampai kurang penting. Kebutuhan yang bagi kita penting harus dipenuhi terlebih dahulu. Misalkan kamu anak sekolah, mana lebih penting? Baju seragam atau baju jalan-jalan? So pasti baju seragam. Maka skala prioritas yang harus kamu penuhi terlebih dahulu yaitu baju seragam. Kira-kira seperti itu contohnya. Yang kedua yaitu kita akan membahas mengenai pilihan. Timbulnya kelangkaan membuat individu, perusahaan, dan masyarakat secara keseluruhan tidak bisa mendapat semua yang mereka butuhkan, sehingga mereka harus membuat pilihan. Pada setiap kegiatannya, mereka harus menentukan pilihan terbaik dari beberapa alternatif pilihan yang telah dibuat. Artinya di sini, di mana setiap individu itu, perusahaan itu, dan masyarakat itu harus membuat pilihan. Misalkan kamu itu kalau punya uang 20.000, ada misalkan makanan mie ayam atau bakso, maka kamu harus memilih salah satu dari situ. Dengan uang 20.000, maka kamu hanya bisa menikmati antara bakso atau mie ayam, gitu ya. Kenapa harus memilih? Karena kurang uangnya, kira-kira seperti itu ya. Oke, selanjutnya yang berikutnya biaya peluang. Apa itu biaya peluang? Yaitu biaya peluang muncul ketika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan dan dia harus memilih salah satunya. Biaya peluang adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif kegiatan. Oke, bagaimana contoh daripada biaya peluang? Perhatikan contohnya ya. Bila kalian nanti lulus SMA, kemudian dihadapkan pada dua pilihan, yaitu kuliah atau bekerja. Bila kuliah, menghabiskan biaya sebesar 15 juta. Itu kalau kamu pilih kuliah. Jadi yang biaya yang harus kamu keluarkan itu 15 juta per tahun. Tapi bila memutuskan bekerja di pabrik, kamu bisa mendapatkan gaji total sebesar 20 juta per tahun. Ya, dengan demikian, jika kalian memutuskan kuliah, maka biaya peluangnya per tahun sebesar gaji yang dikorbankan karena tidak bekerja, yaitu sebesar 20 juta. Jadi kalau dikatakan biaya peluang, yaitu biaya yang dikorbankan karena memilih salah satu dari dua alternatif pilihan yang diberikan. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita akan membahas mengenai prinsip ekonomi. Ya, jadi masuklah kita ke prinsip ekonomi. Biasanya prinsip ekonomi itu ya memiliki ciri-ciri ya. Jadi orang yang memiliki prinsip ekonomi itu pasti ciri-cirinya itu bersifat hemat ya. Kalau dia hemat berarti tidak boros ya kan? Yang kedua, bertindak rasional.
artinya bertindak sadar. Jadi tidak sembarangan dalam membeli barang seperti itu ya. Dan yang ketiga bertindak ekonomis. Kalau dikatakan ekonomis berarti bisa dikatakan itu sederhana ya. Itulah ciri-ciri dari orang yang memegang prinsip ekonomi ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan berikutnya yaitu tindakan ekonomi ya. Coba kamu perhatikan gambar di atas yaitu merupakan contoh tindakan ekonomi dan juga gambar yang di bawah itu juga merupakan contoh tindakan ekonomi. Kalau kita perhatikan ya, yang di bawah itu ada jual beli ya, ada jual beli antara pedagang dengan pembeli. Jadi ada interaksi ya. Sekarang kita akan bahas apa itu tindakan ekonomi. Jadi tindakan ekonomi itu adalah usaha manusia untuk mendapatkan yang paling baik dari berbagai pilihan yang ada. Artinya, dari dua pilihan, manalah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itulah yang disebut dengan tindakan ekonomi ya. Oke, tindakan ekonomi ini terbagilah atas dua ya. Ada tindakan ekonomi rasional dan ada tindakan ekonomi irasional. Kalau dia tindakan ekonomi rasional, berarti tindakan ekonomi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuannya. Berarti dia hidup sesuai dengan kemampuan. Itu ya. Tetapi kalau dikatakan tindakan ekonomi irasional, ini merupakan tindakan ekonomi yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Artinya dia tidak sanggup, tapi memaksakan diri untuk membeli sesuatu barang yang disukainya. Contoh, X memiliki uang hanya 1 juta, tapi dia ingin sekali membeli baju yang bermerek yang harganya 1,5 juta. Dan dia bahkan meminjam untuk hal itu. Maka itu merupakan tindakan ekonomi irasional ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Inilah dia contoh materi kita berikutnya yaitu motif ekonomi ya. Bisa kamu perhatikan gambar di sana tentang motif ekonomi yang ada di sana. Coba kamu perhatikan gambarnya. Apa yang kamu pikirkan tentang gambar tersebut? Jadi kalau kita perhatikan gambar itu merupakan interaksi antara pembeli dan penjual dengan beraneka ragam barang. Jadi, motif ekonomi yang bisa kita ambil dari gambar tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan ya. Artinya ibu-ibu itu jualan pasti tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Masuk kita sekarang tentang motif ekonomi. Apa itu motif ekonomi? Jadi, motif ekonomi ini merupakan dorongan untuk melakukan tindakan ekonomi. Dorongan ya, berarti motif. Dorongan untuk melakukan tindakan ekonomi ya. Oke. Motif ekonomi ini terbagi atas dua. Ya, dorongan untuk melakukan tindakan ekonomi itu ada dua. Ya, yang pertama motif internal. Kalau dikatakan motif internal, berarti ini adalah motif yang berasal dari diri atau dari dalam diri seseorang itu. Jadi tidak dipengaruhi oleh pihak lain ya atau pihak luar.
Oke, contohnya apa? Contohnya Butet memberikan pakaian kepada korban kebakaran. Berarti si Butet dari dalam dirinya dia memang memiliki dorongan untuk melakukan tindakan ekonomi dengan cara memberikan pakaian kepada korban kebakaran. Selanjutnya, motif internal, contoh, bukan internal itu ya nak, ganti ya, itu motif eksternal ya. Jadi kalau dikatakan motif eksternal, itu merupakan motif yang berasal dari luar dirinya sendiri. Berarti dipengaruhi oleh orang lain, itu ya. Contohnya, Ria menabung di koperasi karena teman-temannya juga melakukan hal yang sama. Jadi Ria menabung bukan karena dari dirinya sendiri, tapi dari orang lain karena temannya melakukan hal menabung, maka dia juga ikut serta. Seperti itu ya. Paham kira-kira ya nak ya? Kita lanjutkan berikutnya. Macam motif ekonomi ya. Macam motif ekonomi ya, ada beberapa macam. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan. Itu yang pertama ya. Jadi macam motif ekonomi yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, Ibu Tesi membuka warung untuk memenuhi kebutuhan sekolah anaknya. Artinya si Ibu Tesi itu membuka warung karena butuh biaya untuk memenuhi kebutuhan sekolah anaknya. Seperti itu ya. Yang kedua, mendapatkan kekuasaan. Jadi motif yang kedua itu mendapatkan kekuasaan. Contoh, Pak Herdi memberikan bantuan beras kepada desa Kopit dengan harapan supaya dipilih jadi anggota DPR. Jadi ada maksud tersembunyinya, ya. Jadi dia memberikan bantuan kepada suatu desa atau kepada desa Kopit karena memang supaya dipilih nantinya menjadi anggota DPR, gitu ya. Kita lanjutkan, apa macam motif yang ketiga, yaitu memperoleh penghargaan. Contoh, Butet rajin belajar supaya dapat juara 1 di kelasnya. Supaya si Butet ingin dihargai, maka dia belajar. Supaya apa? Mendapat juara 1. Ya. Yang keempat yaitu membantu manusia. Ya, jadi motif ekonomi yang keempat itu membantu manusia. Contohnya itu membantu korban bencana alam. Berarti ini seperti sosial lah ya. Membantu manusia itu masuk ke sosial. Dan yang terakhir, macam motif ekonomi itu yaitu memperoleh keuntungan. Contoh, pengusaha itu menaikkan produksi untuk memperoleh keuntungan. Misalkan, bulan ini produksinya hanya 1.000 sepatu. Bulan depan menjadi 2.000 sepatu. Apa tujuannya? Pastinya tujuannya itu untuk memperoleh keuntungan. Seperti itu ya nak. Oke. Sekianlah materi kita untuk hari ini nak. Tapi yang perlu ibu sampaikan kepada kalian, materi yang sudah ibu sampaikan kepada kalian tolong dicatat. Ya, tolong dicatat. Tugasnya mencatat, menyelesaikan materi yang sudah ibu berikan. Setelah kamu catat, kamu foto, dan kamu kirimkan japri ke WA ibu. Ya. Seminggu lalu masih banyak yang belum mengirimkan tugas dan juga absensinya juga dan catatannya ya. Jadi tolong ya, ibu minta tolong sama kalian, tolong dilengkapi semua itu supaya nanti nilai kalian ada dari ibu. Kira-kira ya nak, jadi kita bisa bekerja sama yang baik. Oke nak, sekianlah pertemuan kita untuk
Saat ini, Ibu ulangi sekali lagi, materinya dicatat di buku catatan, setelah itu difotokan sama Ibu. Kalau bisa, setelah jam pelajaran kita selesai, kamu sudah memfotokannya sama Ibu. Tapi kalaupun tidak bisa, paling lambatlah jam 8 malam untuk hari ini. Bisa kira-kira ya nak ya, Ibu tunggu. Sekianlah pertemuan kita untuk hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Shalom untuk kita semua.